Salam, selamat pagi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat tahun baru 2021 di mana kita baru melewati tahun yang baru dan melewati tahun 2020. Kalau tahun yang telah kita lewati ada beserta dengan Tuhan. Demikian pula dengan tahun 2021 kita percaya semua bahwa jemaat GGP Kanaan ada dalam perlindungan Tuhan, bahkan dalam pimpinan Tuhan hari lepas hari. Amin. Baiklah saudara, sebelum kita akan memulainya, kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kembali kami mengucap syukur Bapa pada pagi hari yang indah ini, di mana kami sedang menyongsong tahun 2021. Kami percaya ada Tuhan yang terus menyertai kami semua, bahkan keseluruhan keluarga besar GGP Kanaan ada dalam penyertaan Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu, akan membawa puji-pujian untuk datang di hadirat-Mu. Biarlah Kau kuduskan dan sucikan kami, agar kami layak di hadapan-Mu, sehingga setiap kami seperti memimpin puji-pujian dan media elektronik yang digunakan, biarlah Engkau berkati sehingga menjadikan dupa yang harum untuk kebesaran nama-Mu saja. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dari awal kebaktian, pertengahan, dan akhirnya. Hanya kami menyerahkan dan membukanya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Baiklah saudara-saudara, sebelum kita masukin firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini, di mana kami akan merenungkan firman-Mu. Kami akan membuka segala rahasia-rahasia kebesaran-Mu untuk kami jadikan pedoman di dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya itu Bapa, menjadi saluran berkat bagi kebesaran nama-Mu saja, juga memakai bahasa-bahasa yang sesederhana mungkin, sehingga dapat dimengerti oleh semua kami yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah semua ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Ya, baiklah saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini diambil dari 1 Petrus 4 ayat ke-7 sampai dengan yang ke-11. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Dan jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang-orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, dari perenungan firman Tuhan ini dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Jadi saya beri tema, saya mengikuti tema dari LAI yaitu hidup orang Kristen. Biarlah dalam menyongsong tahun 2021 ini, bagaimana kita hidup, bagaimana kita memahami firman ini, sehingga kita dapat menjalaninya. Bahkan di dalam kehidupan ini ada pimpinan Tuhan, ada naungan Tuhan, bahkan petunjuk jalan Tuhan bagi kita semua orang yang percaya. Yang pertama, dari hidup orang Kristen, yang pertama adalah penguasaan diri. Jadi, dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi firman Tuhan mengatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kalau kita renungkan firman Tuhan ini, seakan-akan sesuatu yang akan buruk akan terjadi karena sudah dekat. Segala sesuatu kesudahan artinya kesudahan hidup, kesudahan kita semua sudah dekat. Ya, seakan-akan itu menyampaikan hal yang buruk dan yang akan terjadi gitu ya. Tetapi jangan kita terbawa oleh penjelasan-penjelasan ini sehingga kita akan terbawa pada pikiran-pikiran negatif. Karena iman dan pengharapan kita akan terpengaruh dan akan tergerus gara-gara mendengarkan hal-hal yang mengenai kekhawatiran dan ketakutan yang timbul. Memang sesuai firman tadi bahwa segala sesuatu sudah dekat. Kalau kita renungkan, benar sudah dekat karena kita tidak mengetahui kapan akhir hidup kita. Mungkin ada yang berumur sampai lanjut umurnya baru dipanggil Tuhan, atau yang sakit dipanggil Tuhan, dan yang kena belakangan ini COVID yang begitu merajalela di mana-mana, yang kena COVID pun dipanggil Tuhan. Artinya apa? Memang perjalanan hidup kita sudah sangat dekat. Karena ada waktu-waktu Tuhan, ada sejenis kontrak ya, yang setelah habis kontrak dipanggil oleh Tuhan. Nah, seperti tetangga-tetangga kita, teman-teman kita yang pada saat ini terpapar dan harus pulang, pegawai yang membantu merawat para pasien COVID yang harus meninggal dunia karena apa? Karena terpapar. Nah, itu menandakan apa? Itu artinya memang waktu kita sudah dekat. Untuk itulah kenapa dikatakan memang
waktu yang kita beri, waktu yang Tuhan berikan kepada kita memang begitu cepat berlalu. Seperti banyak saudara yang telah dipanggil Tuhan, itu menandakan bahwa waktu yang kita alami begitu cepat. Memang kesudahan segala sesuatu, bahkan bukan dekat, jadi sangat dekat. Jadi kita sebetulnya diberi peringatan oleh Tuhan untuk apa? Untuk mengerti, untuk merenungkan bahwa segala sesuatu memang sudah dekat sesuai firman Tuhan. Untuk itulah kuasai diri, dikatakan, karena itulah kuasai dirimu dan jadilah tenang. Nah, kita perlu menguasai diri, artinya kalau kita dapat menguasai diri, artinya segala pikiran kita menjadi tenang, sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang dapat kita lakukan, kita selesaikan dengan baik. Dan dikatakan kuasai diri. Pertanyaannya, kuasai diri supaya tenang dan dapat berdoa. Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus berdoa? Berdoa adalah nafas kebutuhan orang Kristen atau orang percaya. Untuk itu kalau kita nggak bisa tenang, kalau kita terburu-buru, gerasa-gerusu gitu ya, tentu kita tidak bisa tenang dan kita tidak bisa berdoa. Nah, nafas orang Kristen adalah kuasai diri dan jadilah tenang. Marilah kita menjadikan diri kita tenang dalam penguasaan diri. Karena firman Tuhan katakan hidup orang Kristen harus apa? Harus bisa menguasai diri. Menguasai diri kita sendiri. Karena memang nafas orang Kristen adalah doa. Karena apa? Permohonan, minta kekuatan dari Tuhan. Kita, bagaimana kita hidup kalau nafas aja kita enggak kurang terus nafasnya. Kalau kita berdoa terus kepada Tuhan, berarti nafas kita terus diberikan kekuatan. Bagaimana kita hidup tanpa berdoa kalau kita tidak berdoa selamanya? Tentu tidak ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Artinya apa? Artinya kematian, menjadi lemah dan mati. Sehingga kita menjadi mati rohani dan tidak mengenal Tuhan. Bahkan tidak kenal akan Tuhan. Karena apa? Kita menjauhkan diri dari Tuhan. Agar orang Kristen hidup, kita harus selalu berdoa. Karena berdoa adalah kekuatan kita. Nah, di mana melalui doa yang kita panjatkan, kita ada di rantai doa, ada di doa-doa Google Meet. Siapa yang didoakan, banyak yang mengalami kesembuhan, yang lemah dikuatkan, yang terbelenggu dibebaskan, bahkan yang sakit melalui doa-doa kita diberikan kekuatan oleh Tuhan. Itulah kekuatan orang-orang Kristen. Itu mencerminkan apa? Hidup Tuhan yang ada di dalam kita, sehingga apa yang kita minta, apa yang kita doakan, itu didengar oleh Tuhan. Jadi Tuhan ada di setiap langkah hidup kita, bahkan di setiap saat Tuhan ada bersama dengan kita. Untuk itulah terus kita menjadi tenang dan terus kita berdoa, lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan, sehingga seperti apa yang terjadi pada saat ini. Walaupun keadaan COVID menurut berita bertambah hebat, bertambah banyak, dan banyak yang terpapar. Menurut data di rumah sakit atlet, seminimum tuh 100 orang sehari yang kena. Begitu mengerikan ya. Biarlah kita jangan melihat itu secara negatif, tetapi kita berpikiran positif, menguasai diri sehingga kita dapat menguasai diri untuk terus bersama dengan Tuhan, untuk terus ada bersama dengan Tuhan, untuk kita terus berdoa, artinya bernafas, setiap hari melakukan doa-doa kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk kekuatan kita. Seperti dikatakan 1 Korintus 1 ya, ayat yang ke-18, demikian bunyinya. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin. Sungguh luar biasa ya, bahwa memang kita kalau melakukan iman percaya kita, doa-doa kita kepada Tuhan, iman percaya kita kepada Tuhan, itu seperti apa? Seperti kekuatan. Karena bagi orang percaya, mendekatkan diri kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan, itu adalah kekuatan kita. Apa jalan keluar di dalam kehidupan kita, sehingga kita ada dalam penyertaan Tuhan, sehingga kita ada dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, saya bacakan, yang kedua, mengasihi. Nah, dari pasal 8 saya akan bacakan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ada banyak definisi kasih
yang disampaikan orang-orang, terutama orang-orang yang menulis buku, orang-orang pintar gitu ya. Salah satunya ada Kurt Menninger. Dia berkata, cinta menyembuhkan orang, baik yang memberi ataupun yang menerimanya. Itulah bentuk kasih. Ya, mungkin secara logika kita bisa menerima, tetapi pernahkah kita berpikir, kalau menurut Tuhan, apa definisi kasih menurut Tuhan? Kalau menurut manusia, kasih itu saling memiliki atau saling menyayangi. Tetapi apa definisi yang Tuhan berikan kepada kita? Pengertian bagaimana definisi kasih menurut Alkitab. Yang pertama, kasih menurut firman Tuhan dikatakan di dalam 2 Yohanes 1 ayat yang ke-6. Saya bacakan, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Jadi menjelaskan di sini, inilah kasih itu yang bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Jadi kita kasih definisi yang Tuhan berikan atau kasih menurut Tuhan adalah mengikuti perintah Tuhan. Jadi harus mengikuti perintah-perintah Tuhan yang telah ada, yang kita pelajari, karena kita tidak mungkin bisa mengontrol emosi kita. Dan Tuhan tidak mungkin memerintahkan melakukannya sesuatu dengan tiba-tiba. Contohnya ya, mungkin kalau seorang anak kecil yang sedang menangis, tiba-tiba disuruh berhenti gitu sama Tuhan, mungkin kaget ya. Bukan tidak bisa, tetapi bisa saja Tuhan lakukan. Sekalipun Tuhan punya kuasa, Dia pun atau Tuhan pun tidak akan memilih supaya kita sendiri yang punya inisiatif untuk melakukannya, karena Tuhan memberikan kehendak bebas kepada kita. Begitu juga dengan mengasihi. Tuhan mau supaya kita mengasihi orang lain lebih dahulu tanpa harus diperintah oleh Tuhan. Yang kedua, kasih adalah pilihan. Kita baca di dalam 1 Korintus 14 ayat yang pertama, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kejarlah kasih itu. Nah, di dalam 1 Korintus dikatakan kejarlah. Mengasihi adalah pilihan, artinya kita memilih, pilihan kita untuk mengasihi atau tidak. Dialah yang memilih mengasihi orang lain, sama seperti Tuhan yang mengasihi kita. Artinya kasih yang kedua adalah pilihan untuk mengasihi. Yang ketiga, kasih itu adalah tindakan. Kita baca dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18 yang demikian bunyi, anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Dijelaskan di sini bahwa kasih itu harus diaplikasikan melalui perbuatan kita. Itu adalah hidup orang Kristen untuk mengasihi. Mengasihi menurut Tuhan adalah, kasih itu adalah tindakan. Setiap hari Tuhan menyediakan kesempatan supaya kita dapat menunjukkan kasih semua orang di sekitar kita. Kita dapat mengaplikasikannya terhadap siapapun yang ada di sekitar kita. Hanya kitalah yang terkadang mengabaikan atau selalu sibuk dengan diri kita sendiri. Apakah kita tergerak atau tidak saat seorang dalam kesulitan dan membutuhkan pertolongan kita? Ada banyak kesempatan yang kita lewatkan untuk membantu orang lain hanya karena kita terlalu egois dan hanya mementingkan diri sendiri. Nah, kembali Tuhan ingatkan bahwa kasih itu adalah tindakan. Artinya, memang di dalam mengasihi kita harus bertindak, nggak bisa diam aja atau melihat saja. Tapi ada tindakan nyata yang dari diri kita. Itulah kriteria yang mau Tuhan kasih dari Tuhan, itulah kriteria. Ada 4 kriteria, yaitu yang pertama, kasih itu adalah perintah. Yang kedua, kasih itu adalah pilihan. Yang ketiga adalah kasih itu adalah tindakan. Dan yang keempat adalah kasih itu adalah komitmen. Nah, kita baca di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16.
Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Puji Tuhan. Kasih adalah komitmen. Dikatakan bahwa kita harus ada bersama dengan Allah, dan Allah ada bersama dengan kita. Artinya hubungan kita dengan Tuhan sangat dekat dan dipengaruhi oleh hubungan kita dengan orang lain. Kalau kita berkomitmen mengasihi dan tetap mengasihi orang lain, Tuhan ada bersama dengan kita. Berarti kita ada bersama dengan Tuhan. Artinya saling pengerti, saling memahami. Bahkan Tuhan memberikan kekuatan kepada kita dalam kasih. Maka kasih akan menyatu di dalam Tuhan, di dalam kita. Dan saat itulah Tuhan akan tinggal bersama dengan kita. Karena Tuhan itu adalah kasih, yang memang Tuhan adalah kasih. Yang ketiga ayat yang ke-9 dikatakan, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Berilah tumpangan dengan tidak bersungut-sungut. Firman Tuhan ini memerintahkan untuk sebagai pengikut, sebagai orang percaya, untuk memberi tumpangan atau menolong seseorang yang dalam kesulitan. Namun pengertiannya itu bukan sekedar tumpangan atau menumpang di rumah kita atau di dalam, mungkin dalam perjalanan kendaraan ada yang mau menumpang. Nah, maksudnya tumpangan seperti itu. Tetapi ada pengertian yang lebih mendalam dalam firman ini, di mana bukan sekedar menjadi tuan rumah atau menyediakan rumah atau bagi para tamu, bagi kerabat-kerabat kita, bukan. Tetapi ini adalah tugas yang tidak mudah. Karena apa? Ada menjangkau orang-orang yang kita temui dan kita memberi pertolongan. Artinya di sepanjang perjalanan kita dalam keadaan apapun, atau mungkin ada yang sedang sendiri, perlu tumpangan atau memerlukan bantuan, yang mungkin terpisah dari keluarga, bahkan ada orang-orang yang jauh dari bangsanya dan negaranya mungkin. Ya, tumpangan itu bukanlah mengubah orang itu menjadi lebih baik, tetapi tumpangan itu bagaimana kita melihat firman Tuhan. Artinya apa? Firman Tuhan mengatakan membuka hati kita sehingga kita punya ruang di dalam hati kita, menyediakan tempat bagi orang-orang yang membutuhkan. Nah, itulah artinya tumpangan, bukan sekedar menumpang, tetapi menyiapkan segala sesuatu sehingga seseorang bisa tertolong atau dalam keadaan yang memang membutuhkan bantuan. Itu adalah kita menyiapkan tumpangan, mempersiapkan segala sesuatu untuk memberi pertolongan. Artinya bukan sekedar membawa penumpang atau penumpang di rumah kita, tetapi di dalam hati kita pun kita harus menyiapkan satu ruangan atau satu tempat untuk membawa teman-teman saudara kita atau yang perlu tumpangan. Perlu keterbukaan dari hati kita untuk menolong, bahkan membawa dia untuk mengenal akan Tuhan kita. Ya, baiklah saudara-saudara terkasih, yang terakhir adalah pelayanan. Nah, pelayanan kita baca ayat 10 dan 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada seorang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya, firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita bahwa layanilah seorang dengan yang lain. Dengan apa? Dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Artinya setiap orang-orang percaya adalah orang-orang yang terpilih, yang telah diberikan karunia, yang diberikan talenta untuk kita kembangkan sesuai dengan talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Untuk itulah Tuhan katakan layanilah. Artinya apa? Bagi seorang pelayan memang itu kita harus mempunyai
tugas dan tanggung jawab dalam pelayanan. Demikian juga semua kita yang disebut orang-orang Kristen hidup secara Kristen. Artinya apa? Untuk membawa saudara-saudara kita yang belum percaya, untuk mengenalkan kita, untuk melayani dimanapun kita berada. Karena kita percaya, kita ada kekuatan daripada Tuhan. Kita diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk melakukan berbagai hal yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Sebagai murid Tuhan, tentu kita ada di jalurnya Tuhan, tentu ada di dalam tracknya Tuhan, bukan di jalur nyaman, di zona nyaman yang kita kadang-kadang melupakan Tuhan, tetapi kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan, berjalan bersama Tuhan, walaupun kelihatannya jalan itu tidak rata, mungkin bergelombang, mungkin berbukit-bukit, tetapi layanilah. Tuhan katakan apa? Layani seorang akan yang lain. Artinya itu tanggung jawab kita semua untuk kita dapat sama-sama melayani Tuhan, untuk sama-sama kita dapat terjun dalam pelayanan apapun talenta kita, apapun kemampuan kita, sekarang kita adalah tubuh Kristus, satu tubuh yang Tuhan adalah kepala. Tuhan Yesus Kristus adalah kepala. Kita adalah satu tubuh. Artinya apa? Kita saling menolong, kita saling menunjang, kita saling menguatkan, bahkan kita saling menopang untuk pelayanan di dalam Yesus Kristus. Untuk itulah kita boleh belajar terus merenungkan firman ini, bagaimana kita hidup, bagaimana hidup orang Kristen. Di tema tadi dikatakan hidup orang Kristen yang pertama, menguasai diri, yang kedua, mengasihi, yang ketiga, memberi tumpangan, dan yang keempat, melayani. Artinya apa? Kita harus ada terus dalam pelayanan. Terus kita terus belajar mengenai firman, bahkan pemahaman-pemahaman firman kita terus belajar. Karena sesuai dengan Mazmur 1 yang ke-1 dikatakan, kita baca Mazmur yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam pencemooh. Artinya apa? Kita tergabung dalam pelayan Tuhan. Kita tergabung dalam pelayan-pelayan Tuhan karena kita adalah umat-umat yang terpilih dan orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga apa yang kita pelajari tadi untuk menguasai diri, mengasihi, memberi tumpangan, dan melayani. Tidak ada karunia yang rendah dan tinggi, semuanya baik dan Tuhanlah yang memberikan kepada kita. Kalau Anda setia, maka Tuhan akan memberi tanggung jawab yang lebih besar lagi kepada kita semua. Melalui karunia yang Tuhan Allah berikan, Anda diberi kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan melalui apa yang telah kita dengar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah saudara, untuk menghormati firman Tuhan kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kembali kami mengucap syukur Bapa pada pagi yang indah ini, di mana Engkau kembali memberikan pengajaran-pengajaran kepada kami untuk Engkau ingatkan di dalam tahun yang baru. Kami percaya hidup orang Kristen, hidup bersama dengan Tuhan, bahkan melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah meteraikan setiap firman ini di dalam setiap kami yang mendengarkan, walaupun masih via online YouTube. Kami percaya Tuhan memberkati kami semua dimanapun jemaat Tuhan ada dan mendengarkannya. Terima kasih Bapak, biarlah sebentar kami akan memberikan sebagian dari persembahan. Bapak persiapkan tangan-tangan yang telah menyiapkan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Bahkan setiap tangan yang mengelola Tuhan, Engkau berkati untuk dapat hikmat-hikmat yang daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapak, terima kasih. Juga kami berdoa untuk Bapak Gembala. Tuhan, biarlah Engkau berkati dalam keadaan seperti sekarang ini Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai, Tuhan membimbing, bahkan untuk setiap anak-anak dan cucu-cucu yang ada di Jakarta maupun yang ada di Australia, ada dalam naungan Tuhan, bahkan ada dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah semua ini kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kurang suatu pun kesenangan
tidak berubah, karena Tuhan penolongku, berikanku kekuatan, karena Tuhan penolongku, berikanku kekuatan, karena Tuhan penolongku, berikanku kekuatan, karena Tuhan penolongku, berikanku kekuatan. Ya, baiklah saudara-saudara terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita walaupun via online. Saya tutup dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, di mana kami telah menerima berkat-berkat yang daripadamu Tuhan. Sungguh Bapa, biarlah setiap jemaat Engkau berkati dengan kasih karunia yang daripadamu, di mana ia pun berada, terutama pada saat sekarang pandemi yang masih berjalan Tuhan, yang masih berlangsung untuk saat ini. Biarlah itu bukan menjadi ketakutan bagi kami, supaya kami dapat belajar, bahkan kami lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Saudara-saudara, biarlah persiapkan hati kita untuk kita menerima berkat-berkat dari Tuhan saja. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah telah selesai.